Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Tepi Losiana, berasal dari Sekolah Seman 1 Cikalong Wetan. Ini akan mempersembahkan video yang saya buat sendiri untuk tugas pengisian IKI di TRK. Di antaranya video ini itu mengambil tugas tentang permasalahan yang dihadapi sehari-hari oleh saya sebagai guru. Masalah yang akan diangkat di video ini yaitu masalah media pembelajaran yang kurang efektif di era pasca pandemi. Deskripsi permasalahan yang dihadapi yaitu diantaranya masa setelah pandemi COVID masih bisa dilihat dan dirasakan akibatnya. Di antaranya sekarang setelah diadakan PTM atau pembelajaran tatap muka sudah dimulai, siswa masih kurang aktif, kurang reaktif, kurang komunikatif. Jadi masih terfokus kepada penggunaan alat komunikasi handphone apabila guru mengajukan suatu pertanyaan masalah yang ada hubungannya dengan bahan pembelajaran kepada siswa pada setiap pertemuan di kelas. Ini sering dibahas oleh semua guru yang masuk di kelas di saat-saat ini. Ya, di antaranya juga guru perlu menambah wawasan kembali untuk mencari solusi ya sebagai solusi untuk bagaimana anak dilatih lagi untuk berkomunikasi secara lancar, itu diantaranya mencari berbagai media pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa tidak mempunyai kesan masih serasa pembelajaran daring atau BDR atau kepanjangan dari BDR belajar di rumah. Akar permasalahannya seperti dibahas di atas juga, yaitu imbas dari pandemi COVID yang menuntut siswa belajar di rumah, kurang berkomunikasi dengan teman atau siswa lainnya dan juga dengan gurunya. Atau bisa berkomunikasi pun harus menggunakan alat komunikasi, misalnya HP yang menuntut isi kuota yang cukup ya. Kadang juga bukan kadang lagi sering juga menimbulkan kejenuhan ya dengan pembelajaran seperti BDR tersebut yaitu serta perlu adanya media pembelajaran yang menarik, lebih komunikatif dan siswa diajak untuk dinamis. Alternatif solusi yang saya ambil diantaranya saya sebagai guru dituntut untuk membuat media pembelajaran yang lebih dinamis sehingga aktivitas siswa lebih dinamis, terampil, terasah, dan cerdas. Siswa diberi kegiatan yang menarik dan dinamis dan tentu saja menyenangkan. Ya, diantaranya saya mengambil contoh penggunaan media pembelajaran yang menuntut siswa aktif dan komunikatif serta guru yang harus kreatif, yaitu diantaranya seperti yang dicontohkan dalam video ini. Ya, jadi siswa dituntut misalnya saya ini menerangkan tentang sel ya. Saya ambil gambar sel yang dari Google ini dari media pembelajaran flash player di mana belajar tentang sel ini tentu saja kan harus digambar. Ini sekarang gambarnya sudah ada. Tinggal di dalam sel tersebut ada bagian-bagian tertentu yang istilahnya organel sel, yang dimana masing-masing organel tersebut punya fungsi tertentu. Nah, siswa nanti dituntut, saya bisa menyuruh ke depan, siswa tolong tunjukkan alat organel misalnya ribosom, tolong tunjukkan dan jelaskan misalnya fungsinya tuh ribosom tuh untuk apa gitu ya di dalam sel tersebut. Nah, itu diantaranya. Jadi siswa ke depan terus mungkin berpikir keras kalau memang harus berpikir keras dan nanti menunjukkan alat-alat yang ditanyakan tadi oleh guru ya, serta
dicoba dijelaskan apa itu fungsi dari alat tersebut. Nah, kalau anak tersebut tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa menjelaskan, guru membimbingnya kembali, menunjukkan alat tersebut misalnya, dan sekaligus bisa diklik ini, bisa diklik alat tersebut, gambar tersebut, diklik bagian mana, ini seperti ini ya, nih ditunjukkan, dan juga bisa diklik nanti ini penjelasannya, fungsi dari alat tersebut begitu ya. Jadi saya menggunakan alat bantu lain, yaitu layar monitor yang besar. Kalau di kelas ya menggunakan biasa, menggunakan infocus, itu gambarnya ini seperti ini, dan nanti anak tetap aja menunjukkan bagian-bagiannya gitu. Ini bagian apa, ini bagian apa, bisa dicek sendiri, dan juga bisa berefleksi, saya sudah mampu belum ya gitu, sudah hafal belum ya gitu, diantaranya ya. Karena ini bisa dengan dikliknya gambar tersebut muncul nama organelnya atau nama alat tersebut, dan bisa diklik kembali itu fungsinya sebagai apa itu. Misalnya bisa berefleksi, oh saya ini belum hafal nih gitu, oh saya belum bisa menunjukkan gitu alat tersebut, misalnya seperti itu ya. Solusi alternatifnya itu seperti tadi. Jadi siswa diajak untuk dinamis dan komunikatif. Jadi selain untuk komunikatifnya, yaitu harus menjelaskan fungsinya dari alat tersebut apa dan alat tersebut apa namanya gitu. Nah, hasil pemecahan masalah ini melalui media pembelajaran ini ya, diharapkan melalui media pembelajaran seperti flash player ini, guru bisa menyuruh siswa diantaranya ke depan untuk menunjukkan misalnya organel apa dan sebagainya yang saya tadi terangkan, karena ya disuguhkan gambar yang berwarna-warni, menarik, serta animasi yang menarik, dan menuntut siswa untuk dinamis serta komunikatif. Hal ini diharapkan memang bisa terlatih gitu, bisa melatih diri siswa berkemampuan komunikasi yang lancar dan berpikir keras lagi. Tidak seperti semasa pandemi, semasa daring atau BDR gitu kan. Nah, itu jadi tetap saja di awal-awal pertemuan PTM ini, siswa masih ragu-ragu untuk menjawab, masih malu-malu, berkomunikasinya masih kurang lancar begitu ya. Sumber rujukan yang saya ambil itu dari Google dan juga media pembelajaran flash player tentang sel hewan dan tumbuhan. Semoga satu solusi ini bisa dijadikan referensi buat guru-guru yang lain gitu ya, bagaimana cara meningkatkan kelancaran berkomunikasi dari setiap siswa, yang dimana ini sebagai akibat dari pandemi COVID ya. Mudah-mudahan ke depannya kalau diberikan terus seperti latihan begini ya, insya Allah mudah-mudahan siswa menjadi lebih lancar lagi berkomunikasinya, lebih dinamis lagi, dan bisa berefleksi diri gitu, bahwa saya kemampuannya sampai di sini misalnya seperti itu ya. Demikian yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.